Baik, kita lanjut ke nomor 20. Kali ini kita masuk ke materi limit trigonometri. Nah, di sini kita diinformasikan limit X mendekati 3/2. Nah, dari AX tambah B dibagi dengan cos 10X min 15 dikali sin 4X min 6 sama dengan 3/2. Coba informasinya kita sederhanakan dulu. X yang mendekati 3/2 dari AX tambah B dibagi dengan cos. Ya, kalau 10-nya kita keluarkan jadi 10 dari X min mungkin 5 ya, keluarinnya 5 ya, dari 2X min 3 ya, kemudian sin 2 keluar, 2X min 3. Nah, seperti ini. Hasil limitnya diketahui sama dengan 3/2. Oke. Coba kita substitusikan ya, bentuknya tentu atau tak tentu. Ketika X mendekati 3/2, kita lihat di sini nilainya 0. Ya, karena jadi sin 0 ya. Nah, jadi nilainya yang bawah 0 ketika X-nya sama dengan 3/2. Nah, yang atas ini kita nggak tahu nilainya berapa ya. Anggap aja masih tanda tanya. Nah, tapi hasil limitnya itu sama dengan 3/2. Nah, nggak ada suatu bilangan dibagi 0 hasilnya 3/2. Maka dalam limit kita haruslah ya, harus ketika X nya 3/2 maka nilai yang atas juga 0 ya. Jadi 3/2A ya, A kali 3/2 ditambah B ini harus sama dengan 0. Ya, jadilah dia persamaan yang pertama ya, informasi yang kita dapat. Oke, jadi bentuknya sudah 0/0. Nah, karena bentuknya sudah 0/0, maka angka selanjutnya kan bentuk tak tentu nih. Ya, bentuk tak tentu, maka kita akan dapatkan bentuknya menjadi limit X mendekati 3/2. Nah, ini bentuk yang cos ini kita pisahkan saja karena dia pastinya bentuk tentu, karena cos 0 hasilnya adalah 1. Dikali dengan sin ya, 2 kali 2X minus 3. Nah, AX tambah B, B-nya coba kita ambil dari sini, maka dapatlah B-nya menjadi minus 3/2A. Sehingga ini menjadi AX ditambah min 3/2A. Ya, atau coba kalau seandainya kita tuliskan di sini, jadi AX min 3/2A. Ini setara dengan kalau seandainya kita keluarkan setengah A-nya ya, setengah A keluar, maka dapatlah X ya, 2X jadi 2X min 3. Betul ya, kalau kita kalikan lagi kan jadi AX min 3/2A. Jadi AX tambah B itu menjadi setengah A ya, dikali 2X minus 3. Nah, seperti ini hasilnya sama dengan 3/2. Oke. Nah, karena ini bentuknya tentu ya, ketika X diganti dengan 3/2 maka jadi 1 per cos 0 ya. 1 per cos 0 ya jadi 1/1. Nah, ini bentuknya tak tentu ya, bentuk tak tentu. Nah, tapi fungsinya sin, jadi bisa kita abaikan fungsi sinnya. Nah, fungsi sinnya boleh kita abaikan karena bentuknya 0/0, maka dapatlah hasilnya menjadi setengah A dibagi 2 karena 2X min 3 nya kan habis ya, jadi setengah A per 2. Nah, hasil limitnya diketahui sama dengan 3/2. Nah, seperti ini. Dari sini kita akan dapatkan nilai A nya. Jadi kita dapat setengah A dibagi 2 sama dengan 3/2, maka pastinya setengah A sama dengan 3, kan 2 nya coret ya sama ini. Maka setengah A sama dengan 3, A nya dapatlah sama dengan 2 kali 3, 6. Nah, kita simpan A nya 6. Nah, dapat A-nya 6, maka berapa nilai B-nya? Kita ambil dari sini. Maka B kan sama dengan min 3/2A. Min 3/2 kali 6. Ya, nah, coret, ini jadi 3, maka dapat B-nya sama dengan min 3 kali 3, jadi min 9. Jadi A-nya 6, B-nya min 9. Sehingga yang ditanya A tambah B, ya, A tambah B sama dengan 6 tambah min 9 sama dengan minus 3. Ya, jadi untuk soal nomor 20 kita pilih opsinya yang B ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 21, masih tentang limit. Nah, kali ini kita masuk limit tak hingga bentuk aljabar.
Nah, bentuk tak hingga bentuk aljabar akar bentuk kuadrat ya dikurang bentuk kuadrat hukumnya. Jadi sebelum kita masuk ini, saya ingin ingatkan kembali ketika kita punya limit x mendekati tak hingga ya, dari akar ax pangkat 2 tambah bx tambah c ya dikurang akar px pangkat 2 ditambah qx tambah r. Nah, ini hasilnya ada 3 kemungkinan ya. Hasilnya ada 3 kemungkinan bergantung pada nilai koefisien x kuadrat. Kalau nanti a nya lebih besar daripada p, hasilnya plus tak hingga. Kalau nanti dapat a nya kurang dari p, hasilnya min tak hingga. Nah, tapi kalau a nya sama dengan p, hasilnya adalah koefisien x b dikurang koefisien x q dibagi 2 akar a. Boleh juga 2 akar P, karena a sama P kan sama ya. Oke. Nah, yang paling umum dikeluarkan adalah bentuknya ini, A sama dengan P ya, kondisi ketika A sama dengan P. Jadi kita ingat B min Q per 2 akar A, atau koefisien X dikurang koefisien X dibagi dengan 2 akar koefisien X kuadrat. Oke, soal yang kita hadapi ini bentuknya tapi akar tambah akar. Nah, masalahnya gimana? Oke. Nah, nggak jadi masalah, karena di sini dikurang oleh 5X ya. Oke, jadi bentuk soalnya saya bikin seperti ini, limit x milik kita hingga dari akar 9x kuadrat tambah 18x tambah 24 ya ditambah akar 4x kuadrat minus 20x tambah 64 minus 5x ya tambah 8 ya. Kalau kita buka kurungnya alias kita uraikan jadi minus 8 gini. Oke. Jelas di sini akar 9x kuadrat adalah 3x, akar dari ya kita kata kuncinya di sini. Akar 9x kuadrat adalah 3x, ini akar 4 kuadrat adalah 2x. Jadi 3x dengan 2x, 3x 2x. Nah, di sini ada 5x. Nah, berarti 5x ini kita pecah menjadi 3x dengan 2x ya, agar bentuknya menjadi akar dikurang akar. Jadi limit x mendekati tak hingga dari akar 9x kuadrat tambah 18x plus 24 dikurang 3x. Nah, kita pasangkan dengan 3x. Ditambah akar 4x kuadrat minus 20x plus 64. Kita kurangnya dengan 2x. Nah, kan nih min 3x dikurang 2x menjadi min 5x. Kemudian min 8-nya biarkan kita taruh di belakang. Oke. Sampai ini, kemudian saya copy saja biar cepat. Oke, paham sampai sini ya. Nah, kemudian ini kita jadikan akar ya. 3x ini kalau dijadikan akar kan menjadi akar 3x kuadrat alias 9x pangkat 2. Kemudian 2x ini juga kita jadikan akar. Nah, jadi akar 2x dikuadratkan jadi 4x kuadrat. Nah, jadilah bentuk akar dikurang akar, tapi ada dua pasang ya. Nah, seperti ini dengan rumus yang tadi saya tuliskan, B min Q per 2 akar A untuk limit untuk pasangan yang pertama ya. Jadi koefisien x nya 18 dikurang koefisien x ini kan kagak ada koefisien x nya ya, artinya koefisiennya 0 ya, dibagi 2 akar A, koefisien x kuadratnya 9 ditambah koefisien x nya minus 20 dikurang koefisien x ini kagak ada, artinya 0 dibagi 2 akar A, hanya 4. Kemudian ini semuanya dikurang 8. Nah, seperti ini. Maka dapatlah hasilnya 18 per 2 kali 3 ya. 18 per 6 ditambah min 20 per 2 kali 2, 4 dikurang 8. Kalau kita tuliskan ini jadi 3 min 5 ya, 20 bagi 4 min 8 ya, jadi dapatlah hasilnya min 2 min 8 jadi min 10. Jadi hasil limit ini sama dengan min 10. Coba kita lihat di sini ya, ini harusnya min 10 ya, nggak ada di opsi ya, opsinya nggak ada ya. Jawabannya harusnya min 10. Kita tulis saja di sini F ya. Oke, nah itu pembahasan soal nomor 20. Baik, kita lanjut ke soal nomor 22, masih tentang limit tak hingga. Nah, kali ini kita limit tak hingga bentuk trigonometri fungsinya.
Oke, untuk limit tangga bentuk trigonometri kita sudutnya adalah sin 3 per x, cos 2 per x, sin 1 per x. Jadi clue-nya itu adalah kita misalkan ya, kita misalkan y adalah 1 per x atau 1 per x ini adalah y gitu ya. Oke, jadi soal yang kita hadapi menjadi limit ya, kalau 1 per x sama dengan y pasti x nya adalah 1 per y gitu ya. Jadi x mendekati tahingga ya, x mendekati tahingga dari 1 per x kuadrat, berarti kan jadi y kuadrat dikali sin 3 per x, artinya 3 per x itu ya, 3 dikali 1 per x ya, 1 per x ini adalah y, jadi 3y ya, ini dibagi dengan 1 min cos 2 per x, artinya 2 dikali 1 per x jadi 2y dikali sin 1 per x jadi sin y. Nah, ini limitnya. Nah, kalau x mendekati tahingga, karena di sini variabel sudah y, maka haruslah limitnya limit y ya, mendekati variabel menjadi y. X mendekati tahingga, maka y mendekati 1 per tahingga ya, jadi 0 ya limitnya. Nah, jadi soalnya berubah menjadi seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan ketika y-nya 0, hasil limitnya itu adalah 0 kuadrat kali sin 0, 0 dibagi 1 dikurang cos 0, jadi 1 kurang 1, 0 juga. Ya, bentuknya tak tentu 0 per 0. Nah, kalau limit trigonometri bentuk tak tentu 0 per 0 kita jadikan semua dalam bentuk sin ya. Kalau ada yang bentuk tak tentu cos. Nah, di sini ada 1 min cos. Jadi kita punya limit y mendekati 0 dari y kuadrat ya dikali sin 3y ya dibagi 1 min cos. Nah, 1 min cos itu bisa dirubah menjadi bentuk sin dengan rumus 2 sin kuadrat sudutnya dibagi 2. Nah, seperti ini. Jadi kalau asalnya di sini sudutnya 2y, maka menjadi 2y per 2 ya. Jadi 1 min cos 2y jadi 2 sin kuadrat 2y per 2 jadi y. Nah, gini. Dikali sin y. Nah, oke, kemudian kita tinggal uraikan 1 per 1. Y kuadrat itu kan jadi y dikali y ya, dikali sin 3y. Nah, kemudian masing-masing saya geser dikit ya. Nah, masing-masing kita akan bagi dia dengan variabel y juga ya, pembuat nolnya. Di sini ada ini 2, kita tulis saya setengah ya. Jadi sin kuadrat y artinya sin y dikali sin y, dikali lagi dia dengan sin y. Nah, ini penyebutnya sin y, sin y, sin y. Nah, bentuk limit tak tentu 0 per 0 ya dari fungsi trigonometri. Nah, kita pasangkan jadi y per sin y, y per sin y, dan sin 3y per sin y. Nah, ini ada aturannya, dia akan menjadi setengah dikali 1 per 1. Tinggal kita ambil koefisiennya. Jadi 1 per 1. Ini tinggal ambil kita koefisiennya, koefisien y-nya 1 per 1. Ini juga jadi kita ambil koefisien 3 per 1. Nah, ini hasil limitnya. Maka dapatlah 1 kali 1 kali 1 kali 3, 3, 2 kali 1 kali 1 kali 1, 2. Maka hasil limitnya adalah 3 per 2 alias 1,5. Jadi untuk nomor 22 kita pilih opsinya 1,5 atau opsi D. Baik, kita lanjutkan di nomor 23. Nah, kali ini kita di nomor 23 masuk ke materi turunan atau diferensial trigonometri. Nah, di soal nomor 23 ini untuk menurunkan fungsi trigonometri yang diberikan ada 2 cara. Yang pertama bisa kita kerjakan dengan menurunkan langsung. Nah, contoh seperti ini. Ini cara 1. Nah, kita gunakan rumus apabila fungsi yang akan diturunkan itu berbentuk pangkat ya, katakanlah u pangkat n ya, dimana u ini adalah fungsi terhadap x. Nah, apabila kita turunkan, pastinya kita turunkan pangkatnya terlebih dahulu ya. Adapun yang dipangkatkan tetap u ya, sama, nggak berubah, pangkatnya saja yang berkurang 1. Nah, jadi seperti ini. Nah, setelah pangkat kita turunkan, kita kalikan dengan turunan yang dipangkatkan nih, yakni u. Jadi dikali dengan turunan u aksen. Nah, ini rumus bentuk pangkat ya. Nah, kalau kita pandang soal nomor 23 ini sebagai fungsi u pangkat n, maka y sama dengan sin x ditambah cos x dipangkatkan 2, berarti u-nya adalah sin x ditambah cos x. Adapun
N-nya adalah 2. Nah, kita turunkan jadi aksen, maka pangkatnya dulu kita turunkan dalam pangkat tetap sin X ditambah cos X. Nah, pangkatnya menjadi 1. Kemudian kita kalikan dengan turunan yang dipangkatkan ini, yakni sin X ditambah cos X. Kalau kita turunkan, turunannya adalah turunan sin X adalah cos X, turunan cos X adalah min sin X. Nah, seperti ini. Nah, kemudian coba kita sederhanakan untuk mendapatkan solusi yang sesuai. Nah, ini kalau kita perhatikan kan ini sama saja cos tambah sin dikali cos dikurang sin ya. Jadi perkalian sekawan. Kita tuliskan biar urut ya, cos X tambah sin X. Nah, ini sama ya, sin cos ya. Sin X tambah cos X sama dengan cos X tambah sin X dikali dengan cos X min sin X. Nah, ini perkalian sekawan. Tanda plus, ini tandanya minus. Jadi sama saja kita mengalihkan A tambah B dikali A min B. Maka nanti perkaliannya kalau diuraikan, maka akan kita dapatkan kuadrat dikurang kuadrat. Jadi cos kuadrat min sin kuadrat. Nah, seperti ini. Nah, turunan seperti ini kalau kita perhatikan belum ada. Ya, coba kita cari kembali bentuk persamaannya. Nah, kalau kita lihat di sini arahkan menjadi cos ya, karena yang positif adalah cos. Jadi cos kuadrat X min sin kuadratnya kita rubah dengan identitas trigonometri. Kita tahu bahwa sin kuadrat X tambah cos kuadrat X ini sama dengan 1, sehingga sin kuadrat X sama dengan 1 min cos kuadrat X. Nah, ini kita ganti dengan 1 min cos kuadrat X. Nah, seperti ini. Maka kita peroleh ya aksennya 2 dikali cos kuadrat min 1 plus ya. Min kali min jadi plus cos kuadrat. Jadi cos kuadrat tambah cos kuadrat menjadi 2 cos kuadrat X min 1. Nah, kalau kita uraikan, kita kalikan 2 dengan 2 cos kuadrat menjadi 4 cos kuadrat X. 2 kali min 1 jadi min 2. Nah, ini turunannya. Opsinya yang D ya. Nah, itu cara 1. Cara 2, nah, kita bisa terlebih dahulu fungsi yang akan kita turunkan, kita sederhanakan terlebih dahulu. Jadi Y-nya itu kalau kita uraikan menjadi sin ya, kuadrat X, dari sini pangkatkan 2, ditambah 2 kali sin kali cos, jadi 2 sin X cos X, ditambah dengan cos dikuadratkan, jadi cos pangkat 2. Nah, sesuai dengan identitas trigonometri bahwa sin kuadrat tambah cos kuadrat dengan sudut yang sama kan hasilnya 1. Jadi Y sama dengan 1. Ditambah bentuk 2 sin X cos X adalah rumus sudut rangkap dari sin. Maka menjadi sin 2X. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa langsung kita turunkan karena sudah sederhana. Jadi ya aksennya sama dengan turunan 1 karena konstanta, turunannya 0. Kemudian turunan sin adalah cos, sudutnya tetap 2X dikali turunan 2X. Ya, 2. Seperti ini. Maka ya aksennya sama dengan 2 dikali cos 2X. Nah, kita lihat belum ada opsinya seperti ini ya. Tidak ada opsi di ABCDE yang seperti ini. Jadi kita cari yang sesuai dengan opsi. Nah, di mana cos 2X ini kita rubah ke dalam bentuk 2 cos kuadrat X min 1. Nah, ini sudut rangkap dari cos ya, 2 cos kuadrat min 1. Nah, kalau kita uraikan menjadi 4 cos kuadrat X min 2 kali 1, 2. Ya, sesuai ya dengan cara pertama. Baik, kita lanjut ke soal nomor 24, masih tentang turunan trigonometri. Nah, kali ini kita masuk ke aplikasinya. Salah satunya ini menentukan persamaan garis singgung ya, dimana fungsinya adalah fx sama dengan kotangen dikurang 2 kosekan x. Oke, persamaan garis singgung ya, ada 2 hal yang kita butuhkan. Pertama adalah untuk mencari persamaan garis singgung, kita butuh titik singgungnya tentunya x0, y0. Dan satu lagi ya, ini adalah gradien. Nah, kita katakanlah M. Nah, setelah kita dapat titik singgung dan gradien, nah kita akan masukkan atau substitusikan ke persamaan garis singgungnya dengan rumus Y min Y0 sama dengan M ya X min X0. Nah, seperti ini.
Nah, di soal kita hanya mendapatkan informasi X0-nya saja ya. Jadi samaan garis singgung pada absis V per 3, artinya nih X0-nya sama dengan V per 3. Nah, sekarang tugas kita mencari Y0 terlebih dahulu dari fungsi yang diberikan. Fx ini akan menjadi Y0 ketika X-nya kita ganti dengan X0 menjadi kotangen X0. X0-nya V per 3 dikurang 2 kosekan X. X-nya adalah V per 3. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita hitung kotangen dari 60 ya, kotangen dari 60 nilainya adalah sepertiga akar 3 atau 1 per akar 3 juga boleh. Dikurang 2 kali kosekan 60. Kosekan itu kan 1 per sin ya. Sin 60 kita tahu ya, sin 60 ini sama dengan setengah akar 3 atau akar 3 per 2 ya. Maka kalau kosekan 60 1 per sin berarti 2 per akar 3. Nah, seperti ini. Nah, ini kayaknya kita coba buatnya untuk yang kotangen 60 1 per akar 3 dulu ya. Nah, seperti ini. Kalau kita jumlah maka 1 dikurang 4 ya. Jadi min 3 per akar 3. Min 3 dibagi akar 3 hasilnya adalah min akar 3. Nah, dapat nilai Y0-nya. X0-nya ada, Y0-nya juga ada. Nah, berarti tugas kita sekarang tinggal mencari gradien. Nah, untuk mencari gradien kita butuh turunan pertama. Ya, turunan pertama dari fungsi kurva yang diberikan. Ya, kotangen X dikurang 2 kosekan X turunannya adalah P. Kotangen X turunannya adalah fungsi yang depannya P itu pasti turunannya minus. Ya. Kotangen turunannya adalah kosekan kuadrat X. Dikurang 2 kali turunan kosekan. Turunan kosekan depannya Ko pasti minus. Nah, kosekan turunannya adalah kosekan dikali kotangen. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita tuliskan ya, turunannya adalah min kosekan kuadrat X, min kali min jadi plus 2 kosekan X dikali kotangen X. Nah, seperti ini. Nah, ini akan menjadi gradien ya. Dengan catatan X-nya ini kita substitusikan dengan X0. Tadi X0-nya adalah V per 3. Jadi kita ganti dengan V per 3. Ya, X-nya diganti dengan V per 3. Oke, jadi kita punya min kosekan kuadrat V per 3. Nah, kita tulis langsung aja 60 derajat ditambah 2 kosekan 60 derajat dikali kotangen 60 derajat. Oke, jadi kita punya tadi kosekan 60 adalah 2 per akar 3 ya. 2 per akar 3 dikuadratkan ditambah 2 kali kosekan 60 2 per akar 3 kotangen 60 1 per akar 3. Nah, kalau kita hitung maka dapatlah M-nya ini min 2 pangkat 2 4 akar 3 pangkat 2 adalah 3 tambah 2 kali 2 kali 1 4 dibagi akar 3 kali akar 3 3. Maka M-nya sama dengan 0 ternyata. Nah, kalau gradiennya 0 berarti garisnya adalah mendatar garis singgungnya. Oke, tinggal kita substitusikan di sini. Ya, setelah kita dapat titik singgung dan gradien, maka persamaan garis singgungnya Y dikurang Y0. Tadi Y0-nya min akar 3. Ya, min akar 3 sama dengan M-nya 0. Ya, X min X0, X0-nya V per 3. Nah, gini. Maka kita punya Y plus 3 ini, ya, Y plus akar 3, sama dengan 0 atau Y sama dengan min akar 3. Inilah persamaan garis singgung yang dimaksud. Nah, kalau kita lihat opsinya ada di A ya untuk soal nomor 24. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 25 masih mengenai turunan dari fungsi trigonometri. Nah, kali ini kita masuk ke salah satu aplikasinya yang lain selain persamaan garis singgung. Ya, ini kita akan mencari interval di mana fungsi Y ini cekung ke bawah. Dimana fungsi Y-nya diberikan Y sama dengan sin dari X min V per 3 dikurang 5. Dimana nilai X-nya ini didefinisikan di antara 0 sampai 2 V radian. Oke,
kurva dari fungsi Y ini akan cekung ke bawah apabila turunan keduanya itu kurang dari 0. Ya, dia akan cekung ke bawah. Kalau dipinta nanti cekungnya ke atas, maka harus lebih besar dari 0. Oke. Jadi kalau kita lihat dari bentuknya, syaratnya ini, maka kita harus mencari dulu ya turunannya kedua dari fungsi Y yang diberikan. Oke, kita cari turunan pertamanya. Turunan pertamanya, nah, katakanlah kita buat di sini aja. Ya, turunan pertama dari sin. Ya, turunan sin adalah ya cos. Ya, positif ya. Cos X sudutnya sama min V per 3 dikali turunan X min V per 3 1 ya turunannya. Kemudian dikurang turunan 5 0 ya, nggak usah kita tulis. Jadi turunannya adalah cos X min V per 3. Nah, ini boleh kita langsung hapus saja. Oke. Nah, kemudian kita turunkan kembali untuk mendapatkan turunan kedua. Nah, turunan cos adalah min sin. Sudutnya tetap X min V per 3 ya, dikali turunan X min per 3 1 ya. Jadi turunan kedua dari fungsi Y adalah min sin X min V per 3. Jadi bisa langsung kita ganti ini. Turunan keduanya adalah min sin dari X min V per 3 lebih kecil dari 0. Kemudian kita kali min kedua ruas, maka kita peroleh sin dari X min V per 3. Nah, dikali min tandanya berubah menjadi lebih besar. Nah, seperti ini. Nah, tugas kita mencari solusi nilai X yang memenuhi pertidaksamaan ini. Oke, namun sebelumnya kita coba cari dulu pembuat nolnya. Ya, pembuat 0. Ya, kita ingin tahu di X berapa nilai sin X min V per 3 sama dengan 0 ya. Jadi kita cari sin X min V per 3 sama dengan 0. Oke, ada dua kemungkinannya. Yang pertama, sin yang nilainya 0 adalah ya sin 0 tentunya. Ya, berarti X min V per 3 ini sama dengan 0 ditambah dengan periodiknya, jangan lupa N kali 2V ya, atau 360 derajat. Nah, kemudian yang kedua, sin yang nilainya 0 ada di sudut 180 derajat atau V ditambah dengan periodiknya N kali 2V radian atau 360. Nah, ini dua kemungkinan untuk solusi nilai sin sama dengan 0. Nah, tugas kita sekarang mencari X-nya berapa. X min V per 3 sama dengan 0 tambah N kali 2V. Maka X-nya sama dengan, ya pastinya jadi V per 3. Ya, 0 tambah V per 3, ya V per 3 ditambah N kali 2V. Nah, dengan interval yang diberikan ini, ya, interval X-nya itu antara 0 sampai 2V. Jadi nilai N yang mungkin adalah ketika N-nya 0 ya. Nah, ketika N-nya 0, nah, kita dapat X-nya itu adalah V per 3. Nah, ini pembuat 0 yang pertama, V per 3. Kalau N-nya 1, maka jadi V per 3 ditambah 2V, sudah lewat dari interval yang diberikan. Apalagi kalau N-nya 2, 3, dan seterusnya. Kemudian solusi yang kedua, X min V sama dengan V ditambah N kali 2V, maka X sama dengan V ditambah V per 3. Ya, jadi 4V per 3 ya. Ya, 1V ditambah 1 per 3V, jadi 4 per 3V. Ditambah N kali 2V. Nah, seperti ini. Nah, ini juga sama, hanya solusinya bisa kita peroleh ketika N-nya 0 ya. Jadi ketika N-nya 0, X-nya adalah 4V per 3. Karena kalau N-nya 1, 2, dan seterusnya, pastinya nanti X-nya ini ada di luar interval yang diberikan. Oke, jadi ada dua pembuat 0. Nah, tugas kita sekarang mencari atau membuat dulu ya, membuat garis bilangan di mana pembuat 0-nya tadi ya, nilai ini sama dengan 0 ketika X-nya di V per 3 dan satu lagi di 4V per 3. Oke, sekarang tugas kita ingin ngecek ya nilai ini ya di daerah 1, 2, 3 positif atau negatif. Ya, ambil aja di sini ada X sama dengan 45. Ya, ini kan 60 ya, V per 3, X 45. Kalau X nya 45 derajat ya, maka nilai ini menjadi sin ya 45 dikurang 60. Nah, tentu jadi sin negatif ya.
sin min 30. Sin min 15 ya. Nah, sin min 15. Nilainya pastinya min. Nah, kita nggak butuh hasilnya berapa, kita hanya butuh tandanya. Berarti daerah pertama ini nilainya minus. Kemungkinan yang kedua di sini, daerah yang kedua, kita ambil X-nya antara 60 sampai 4pi/3 240 ya. Nah, di sini ada nilai 150 atau 90 dah. Ya, ketika X-nya 90, maka menjadi sin X-nya 90 min 60. Jadilah sin 30 nilainya positif. Berarti ini daerah kedua nilainya positif. Dengan cara yang sama nanti ke daerah yang ketiga hasilnya negatif. Nah, arti dari tanda negatif ini untuk turunan kedua, maka dia akan cekungnya ke bawah. Kalau positif berarti cekungnya ke atas, ke bawah. Nah, yang dipinta di sini adalah cekung ke bawah ya, tapi setelah proses perkalian dengan min, nah dia mintanya yang lebih besar 0. Daerah yang lebih besar 0 ada di daerah yang kedua. Maka ini ya, dia akan positif ya. Sorry, ini enggak cekung bawah ya. Dihapus dulu. Nah, seperti ini. Nah, dia cekung bawahnya itu terjadi ketika di daerah pi/3 sampai 4pi/3 ya, yang daerahnya positif karena tadi dikali min. Oke ya. Nah, jadi kalau kita lihat solusi yang memenuhi ada di opsi C untuk soal nomor 20. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 26, masih tentang aplikasi turunan trigonometri. Nah, di sini kita diinformasikan sebuah rumah panggung ya dihubungkan dengan sebuah tangga menuju halaman. Nah, tangga tersebut ditopang oleh kayu ya dengan tinggi 2 meter dan berjarak 2 meter dari sini ke sini ya, 2 meter dari rumah. Jika permukaan tanah di sekitar rumah dianggap datar dan tinggi tiang penyangga rumah tegak lurus pada tanah ya, nih, tegak lurus dengan tanah, maka panjang minimum, pertanyaannya panjang minimum dari tangga rumah tersebut. Nah, panjang ini yang ditanya ya. Nah, panjang ini. Oke, kita umpamakan ya. Nah, ini kan tangga dengan tanah membentuk sebuah sudut ya, katakanlah sudutnya adalah theta. Nah, kemudian ini ada dua bagian, kita umpamakan dari sini ke sini adalah ya U ya, ada dua segitiga soalnya, jadi ini kita gunakan U dari sini ke sini. Nah, dari sini ke sini kita umpamakan adalah V. Jadi nanti panjang tangganya adalah U tambah V ya, panjang tangga ya, panjang tangga. Nah, ini pastinya sama dengan U ditambah V. Nah, gini. Oke, kita akan cari nilai U dan V dalam bentuk theta tentunya. Oke, kalau kita lihat dari segitiga yang kecil ini ya, kita akan hubungkan 2 dengan U ya. Jadi kita gunakan perbandingan sin, sudutnya theta ya, sama dengan depan per miring 2 per U. Oke, nanti kan kita butuhnya U nya ya, maka U sama dengan sin theta sama dengan 2 per U, maka U sama dengan 2 dibagi sin theta. Nah, 2 dibagi sin theta artinya 2 dikali sepersin ya. Nah, sepersin itu kan kosekan ya, kosekan theta. Nah, ini U nya. Kemudian dengan cara yang sama, nah kita akan cari V-nya dengan bantuan ini. Kita lihat ya kesebangunannya. Nah, ini kan jarak dari sini ke sini 2 meter, maka ini ke sini juga 2 meter. Gitu ya, 2 meter. Nah, kemudian ini sejajar dengan ini juga sama ya, garis yang sama, maka pastinya dia sebangun. Ya, segitiga ini sudut hadapnya juga sama-sama theta. Nah, ini. Jadi kalau kita lihat dari segitiga ini, kita akan bandingkan angka 2 ini dengan V. Maka sekarang kita gunakan adalah perbandingan samping bagi miring ya. Berarti kita gunakan cos theta sama dengan 2 per V. Nah, cos theta sama dengan 2 per V, maka V sama dengan 2 dibagi cos theta. Nah, 2 dibagi cos theta artinya 2 dikali 1 per sin, 2 dikali
1 per cos ya. 1 per cos itu kan sekan. Jadi samanya 2 dikali sekan theta. Nah, ini nilai V-nya. Nah, sehingga panjang tangga kita katakanlah fungsinya adalah Y ya. Ini sama dengan U, di mana U-nya adalah 2 kosekan theta ditambah V, V-nya adalah 2 sekan theta. Nah, ini. Nah, sekarang kita akan meminimumkan panjang tangga. Artinya kita akan meminimumkan Y-nya. Caranya gimana? Caranya kita turunkan, kita buat turunannya 0. Gitu ya. Nah, kita buat turunannya 0. Oke, kita turunkan nih 2 kosekan theta tambah 2 sekan theta. Turunan 2 kosekan adalah min 2 ya, 2 dikali turunan kosekan artinya. Nah, saya coba hapus dulu. Ya, turunan 2 dikali kosekan theta artinya 2 dikali turunan kosekan adalah min kosekan theta dikali kotangen. Nah, ini ya, ditambah turunan dari 2 sekan theta artinya 2 dikali turunan sekan theta adalah sekan theta tambah tan theta. Nah, ini turunannya harus sama dengan 0. Geser dikit ya, sama dengan 0. Oke, dari sini kita akan cari berapa nilai tetanya. Oke, ini kalau kita kalikan jadi minus 2 kosekan theta dikali kotangen theta ditambah 2 sekan theta dikali tan theta sama dengan 0. Nah, ini kita pindahkan, jadi kita punya hanya 2 sekan theta dikali tan theta sama dengan 0 ditambah ini ya, jadi plus 2 kosekan theta dikali kotangen theta. Nah, ini kita bagi 2 kedua ruas ya, jadi habis 2-nya. Nah, kan untuk mencari tetanya coba kita kembalikan ke dalam bentuk sin dan cos ya. Sekan ini kan kita tahu adalah 1 per cos. 1 per cos theta, tan adalah sin dibagi cos, sin theta per cos theta sama dengan kosekan itu adalah 1 per sin dikali kotangen adalah cos per sin. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita kali silang ya, yang jelas penyebutnya kita hindari 0, berarti cos theta dan sin theta nggak boleh 0 ya. Jadi kita dapat sin pangkat 3, langsung saja ini dibagi ya, dibagi dengan cos pangkat 3 ya, sama dengan 1. Nah, sin pangkat 3 dibagi cos pangkat 3 artinya sin per cos dipangkatkan 3, jadi tan ya, tan pangkat 3 theta sama dengan 1. Tan pangkat 3 sama dengan 1, maka pastinya tan tetanya sama dengan 1. Nah, kita tahu bahwa sudut theta ini harus kita batasi. Sudut theta ini pastinya ya ada di antara nilai 0 sampai 90 derajat. Ya, ada di antara 0 dan 90. Gak mungkin tangganya vertikal ya, atau tangganya itu berimpit dengan tanah ya. Nah, yang jelas dia ada di antara 0 sampai 90. Nah, dengan nilai tan theta sama dengan 1, maka nilai theta yang memenuhi hanya sama dengan 45 derajat. Nah, ini tetanya. Jadi, dia akan minimum panjang tangganya ketika tetanya 45 derajat. Bisa kita uji dengan turunan pertama ya. Nah, dapat tetanya 45, masukkan ke fungsi Y ya, jadi ke sini panjang tangga minimum ya, panjang tangga minimum itu sama dengan Y minimum. Nah, tadi fungsinya itu adalah 2 kosekan tambah 2 sekan. 2 kosekan theta, tetanya 45 derajat ditambah 2 sekan theta, tetanya 45 derajat sama dengan 2 kosekan 45 ya. Kosekan 45 itu kan 1 per sin 45 ya, 1 per sin 45. Sin 45 kalau kita tuliskan nilainya adalah setengah akar 2 atau akar 2 per 2. Nah, ini kalau seandainya dibalik
Jadi kosekan 45 berarti 2 dibagi akar 2, hasilnya akar 2 ya, hasilnya adalah akar 2. Jadi nilai kosekan 45 adalah akar 2 ditambah 2 kali sekan 45. Ini juga sama ya, karena kosekan 45 artinya 1 per cos 45. Cos 45 dengan sin 45 nilainya sama. Jadi sekan 45 juga akar 2. Maka kita peroleh 2 akar 2 tambah 2 akar 2, hasilnya tangga minimum adalah 4 akar 2. Nah, ini bisa kita pilih opsinya yang B ya, untuk soal nomor 26.